Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah karena dengan izinnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, yaitu atas nama Jessica Rahmah NIM 2102183 dan Roza NIM 2102108. Kami dari unit 1 dengan MK Perlindungan Hak Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Hidriati MPDI. Materi kami yaitu membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Nah, sebelum kita tahu apa itu kekerasan terhadap anak, kita harus tahu dulu apa sih anak itu. Nah, anak merupakan aset bangsa, aset masyarakat, dan aset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa, menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan suatu bangsa. Tanpa adanya anak negeri ataupun anak bangsa, maka suatu negeri atau bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa anak itu sangat berguna baik bagi bangsa, masyarakat, keluarga. Jika tidak ada anak, maka negara ataupun bangsa akan mengalami kepunahan untuk generasi seterusnya. Nah, selanjutnya baru kita membahas apa sih itu kekerasan terhadap anak. Menurut para ahli yaitu World Health Organization tahun 2002 menyebutkan bahwa perilaku kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, ataupun martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab. Nah, jadi kita tahu ya bahwasanya kekerasan pada anak itu adalah suatu bentuk kekerasan, suatu bentuk perlakuan yang sangat menyakitkan, baik menyakitkan fisik anak ataupun emosional anak. Contohnya yaitu seksual, pelalaian, ataupun dari itu semua akan mengakibatkan kerugian baik pada kesehatan anak maupun kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, martabat anak, dan lain-lain. Nah, pengertian kekerasan menurut Trisella dan Melinda, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab atau kepercayaan ataupun kekuasaan. Nah, satu lagi menurut Strauss dan Gilles pada tahun 1988, mereka menyebutkan bahwasannya kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional. Nah, jadi menurut para ahli yang ini, bahwasannya kekerasan terhadap itu adalah perbuatan yang dibuat-buat ataupun sengaja mereka lakukan yang akan mengakibatkan kerugian mental pada anak baik secara fisik maupun emosional. Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak menurut Gilles pada tahun 1980. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak itu banyak ya. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Nah, salah satu bentuk kekerasan pada anak itu kan kekerasan fisik. Nah, jadi kekerasan fisik ini, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah sesuatu perbuatan yang akan menyebabkan luka atau cedera pada anak. Yang kedua itu penelantaran anak. Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai, kurang berkomunikasi, dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Yang ketiga itu ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga, dan dapat berupa sentuhan seksual yang tidak diinginkan anak, seperti mempermainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan. Yang keempat itu kekerasan psikologis. Nah, kekerasan psikologis ini dalam perjalanan hidup anak, selain mendapat kekerasan fisik, seksual, ekonomi, tidak jarang juga anak-anak mengalami kekerasan psikologis dalam berbagai bentuk, antara lain mendapatkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati, baik dilakukan oleh orang tua ataupun oleh majikan di tempat ia bekerja, diusir, diejek, dicemooh, dilecehkan karena cacat fisik, karena kemiskinannya, ataupun karena kebodohannya. Nah, jadi kekerasan psikologis ini misalnya orang tua ya, misalnya orang tua mengatakan keburukan-keburukan anaknya yang akan menimbulkan kerusakan mental pada anak tersebut.
Nah, yang kelima itu kekerasan ekonomi. Contoh kekerasan ekonomi ini adalah misalnya anak-anak itu melakukan kegiatan seperti mengemis, menjajankan barang dagangan, menjual jasa tukang semer sepatu, tukang lap mobil, dan sebagainya yang mereka lakukan dengan terpaksa oleh keadaan. Maka itu juga tidak boleh dilakukan apalagi oleh anak usia dini. Karena anak usia dini itu adalah haknya itu untuk bermain, bukan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya orang dewasa lakukan. Baik, saya akan menjelaskan di bagian faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan pada anak usia dini. Faktor yang mempengaruhi kekerasan terjadinya pada anak usia dini dibagi menjadi dua, yaitu satu, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Nah, faktor eksternal dibagi menjadi satu, yaitu status sosial ekonomi. UDA 2008 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak usia dini berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan yang menjadi masalah sosial telah melahirkan subkultural kekerasan. Nah, jadi pengaruh sosial ekonomi dapat memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga, disebabkan karena kebutuhan di dalam rumah tangga lebih besar dari nilai pendapatan. Ini ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber atau dari dalam diri seseorang. Faktor internal dibagi menjadi tiga, yaitu satu, pewaris kekerasan antar generasi atau siklus kekerasan. Kekerasan ibu terhadap anak terjadi karena ibu mengalami kekerasan di masa kecil, sehingga ketika dewasa ibu tumbuh menjadi kasar. Maksudnya di sini yaitu si ibu ini di masa kecil sering mengalami kekerasan. Jadi ketika ibu tumbuh dewasa ia terbawa akan kekerasan. Contohnya memukul anak, memarahi anak, atau lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada stres. Stres dapat ditimbulkan oleh berbagai kondisi yang tidak memadai dan meningkatnya risiko kekerasan terhadap anak. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa yang menyebabkan stres pada anak usia dini? Jadi, stres pada anak itu bisa beragam, mulai dari rutinitas baru yang dihadapinya saat di sekolah, bulian, hingga masalah keluarga. Nah, bagaimana cara menghilangkan stres pada anak? Yaitu dengan memberikan semangat pada si kecil untuk menghadapi masalah. Sisihkan waktu untuk bicara dengannya, berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluar. Yang ketiga ada ketidakmatangan emosional. Ketidakmatangan emosional atau emosi yang tidak stabil, yakni ibu umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang tua, atau mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Jadi seorang ibu ini kurang mampu mengendalikan emosi dan mudah emosional dikarenakan sifatnya yang masih kekanak-kanakan sehingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Selanjutnya ada dampak buruk kekerasan terhadap anak, yaitu menciptakan rasa takut terhadap anak, menimbulkan rasa trauma kepada anak, kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun, pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya. Selanjutnya, solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak. 1. Jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun hal ini berbeda dengan memanjakan anak. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua, bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan perilaku pada anak. Contohnya seperti suka mencuri, membuat onar, dan melakukan tindakan bully terhadap teman-teman. Yang kedua, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral pada anak agar berbuat baik. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi pelaku kekerasan itu sendiri. Yang ketiga, sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan memberikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya atau berterus terang, agar orang tua bisa mengenali anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak, karena banyak sekali kekerasan pada anak, terutama pelecehan seksual yang terlambat diungkap. Yang keempat, ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal, dan lain-lain. Yang kelima, sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan karena kurangnya kesabaran orang tua, banyak kasus orang tua yang menjadi perilaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Ada kesimpulan, setiap anak berhasil memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Kekerasan pada anak usia dini merupakan tindakan yang dapat merusak perkembangan anak, baik secara fisik, psikis maupun seksual, yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan masa depan anak. Rusmil dalam Buhairah 2018.
Dalam mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak sebagai orang tua yang cerdas, orang tua harus memberikan pengalaman pengasuhan dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tentunya orang tua harus mengetahui pola asuh yang baik diterapkan orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak. Haruslah dengan ilmu, bukan hanya dengan pengalaman saja. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan sebuah video kekerasan terhadap anak. Selamat menonton. Aku Nadia, umurku 8 tahun. Teman-temanku selalu senang kalau pulang ke rumah. Tapi aku justru takut. Harusnya kamu yang jemput Nadia. Aku juga sibuk. Papa dan Mama sering bertengkar. Kamu ibunya kan? Saya nyari. Kalau sudah bertengkar, suara mereka membuatku takut. Kamu jangan bantah masa kamu. Papa kasar dan sering memukuli Mama. Papa juga kasar kepadaku kalau sedang kesal. Nadia. Aku sudah sering dipukuli Papa. Kadang aku bahkan tak tahu apa salahku. Aku hanya ingin disayangi seperti teman-temanku. Saya nyari uang di sini. Saya nyari uang putih. Sabar ya sayang, mudah-mudahan Papa cepat berubah dan baik sama kita kok. Laporkan segala bentuk tindakan kekerasan pada anak yang dialami atau terlihat di lingkungan.